Oke, teman-teman. Iya. Kita jumpa lagi nih sama Kang Dero di live TikTok kita. Nah, teman-teman yang sudah gabung di grup WhatsApp, itu kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh kita berbagi, sharing, diskusi, menyampaikan tentang berbagai hal ya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi silakan teman-teman boleh mengajukan pertanyaan, berdiskusi, kita akan sama-sama bahas terkait dengan kurikulum Merdeka. Oke, suara saya jelas ya? Mudah-mudahan jelas nih suaranya nih. Oke, boleh kita sharingkan apa yang menjadi kendala pelaksanaan implementasi. Ya terima kasih Bu Gusti sudah jelas katanya. Saya takut ini pakai headset. Jadi kalau di grup WhatsApp itu khawatirnya susah gitu ya ngejawabnya karena banyak, ada 500 orang lebih yang di grup WhatsApp. Nah, hari ini teman-teman boleh di komentar menuliskan ya. Nanti kita coba bahas dikit-dikit lah, belajar ya tentang kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih Kang. Ibu, salam dari Rokan Hilir. Ya, salam juga untuk teman-teman di Rohil. Makassar hadir. Ya, Assalamualaikum. Ya, boleh absen dulu teman-teman. Dari Makassar, Bu Hairunisa hadir. Kemudian siapa lagi? Ibu Budia, Bu Rahayu. Nah, boleh ditulis dulu. Nih teman-teman dari mana saja nih? Dari mana saja? Maksudnya posisinya hari ini di mana? Asalnya asal mana gitu ya? Silakan. Oke. Oh, dari Asahan, Sumatera Utara. Morowali. Ya, Morowali itu provinsi Sulawesi ya? Belum pernah ke Sulawesi. Garut. Nah, di Garut. Mohon lah, bikin sami Ciamis. Cikampek ya. Salam Ibu. Kang Awan tadi dari Garut. Mojokerto, Bu Winda. Ah, luar biasa nih. Lampung juga ada di sini. Keren. Tuh Lampung ada dua, Bu Umi sama siapa tadi Bu siapa yang di atasnya? Bu Yeti, Bu Yeti, boleh. Kemudian Ibu Rezpa, Sulawesi Tengah, Kang, Morowali. Nah itu, doakan Bu bisa silaturahim ke Sulawesi Tengah. Ya, Ibu V Darmasraya, Sumatera Barat. Oh, di Bogor, iya. Kang Duduh ya, dari Bogor. Bekasi juga ada. Oke, siap. Baik, ini teman-teman nggak liburan ya? Kalau guru kan nggak liburan ya. Ya, saya walaupun dari rumah juga tetap bekerja. Oke, Bekasi, siap. Terima kasih sudah cukup banyak, 107 yang bergabung. Nah, teman-teman, kalau kita, ini bagi yang belum gabung grup WhatsApp, boleh ya. Amin, amin. Terima kasih. Berkah katanya, amin. Ya betul, itu ya energi keberkahan yang harus selalu kita gemakkan di sini. Terima kasih, Bu Ai. Di Tasik. Oh, mohon. Abdi di Ciawi, Bu, Tasik. Garut, siap ya. CGP saya banyak dari Garut. Oke. Kita absen dulu lah, absen dulu. Kami dari guru Kabupaten Darmas. Oh, udah masuk sekolah, Kang. Oh, udah masuk sekolah. Oh iya, udah masuk sekolah ya. Wah, luar biasa nih di awal Juli ya, ternyata masuk sekolahnya. Semangat terus, Bu. Kemudian iya, baik. Sudah banyak ya yang bergabung, Bu Meriza. Selamat bergabung juga. Oke, 80. Ya, baik. Ini pertanyaan pertama ya. Kang, untuk membuat asesmen awal pembelajaran kelas 10, soalnya dari jenjang berapa? Nah, ini bagus. Yuk, kita mulailah. Indramayu, Bu Yasmin juga hadir. Untuk membuat asesmen awal pembelajaran di kelas 10, soalnya dari jenjang berapa? Nah, di video saya yang terbaru ada formasi 262. Nah, ada formasi 262. Formasi 262 itu kalau Ibu ngajar di kelas 10, berarti nanti ambil soal, 2 soal di kelas 10 yang akan diajarkan, 6 soal di kelas 9 yang siswa sudah belajar atau sudah memahami, mengetahui, dan 2 soal di kelas 8. Ya, jadi 262 itu adalah berarti 2 soal yang akan diajarkan besok atau pertemuan itu, 6 soal di kelas 9 dan 2 soal lagi di kelas 8. Saya nggak akan terlalu jauh dulu karena nanti banyak juga pertanyaan. Saya memancing teman-teman untuk bertanya. Ya, Bu Tik, Bu Nyai, oh Acukna, ya siap. Ya, ini spesial ya baju Merdeka Belajar. Ya, Bu, gitu ya Bu tadi yang bertanya tentang asesmen seperti itu. Saya Bu Daru dari MI As-Salafiyah Jakarta Timur. Kita IKM kelas 1 dan 4. Betul ya, untuk MI SD mulai IKM dari kelas 1 dan 4. Mangga Bu, kalau ada yang mau didiskusikan bareng Kang Dero, insya Allah siap.
Prosedur pembentukan tim project. Nah, ini untuk tim project yang di sekolah itu sebaiknya dipilih guru-guru yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran project. Sebelum ke tim project, Ibu Hairani dan teman-teman itu harus memastikan, mengecek, merefleksi diri dulu, sekolah kita ini masuk di tahap apa untuk P5. Apakah tahap awal, lanjutan, atau berkembang. Nah, kalau kita belum pernah menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek sebelumnya, karena di beberapa boarding sudah ada ya, yang melakukan pembelajaran proyek sudah lama gitu. Oh, ternyata daily market day itu kami sudah lama. Oh, ternyata ini bagian topik kurikulum merdeka ya, P5. Nah, berarti itu sudah terbiasa, berarti dia di level kedua. Nah, kalau masih di level 1, berarti nanti mengadopsi yang dari pemerintah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, tim proyeknya dibentuk, pilih guru atau kelompok guru gitu ya, untuk menjadi fasilitator dulu. Jadi fasilitator yang ada, misalkan untuk fasilitator kelas 10 gitu ya, fasilitator kelas 11 dan sebagainya. Kan hari ini masihnya di kelas 10 dulu ya, fasilitator untuk project itu. Baru nanti dari satu orang fasilitator itu nanti akan dibentuk tim-tim project sesuai dengan tema. Nah, itu di SK-kan oleh oleh kepala sekolah. Oke, lanjut. Ya, boleh. Terima kasih yang sudah memberikan hati ditekan-tekan, ditap-tap, boleh. Untuk kognitif apa per mapel ya asesmennya? Nah, untuk kognitif itu per mapel Bapak Ibu untuk asesmennya. Contoh saya mengajar fisika, tapi per mapel per topik. Bukan per topik, per mapel per TP, per tujuan pembelajaran. Contoh misalkan saya akan mengajar tentang sumber energi di kelas 10. Maka saya harus memastikan bahwa para siswa ini mampu gitu ya, memahami dan mengetahui, dan kita juga bisa memetakan kebutuhan mereka. Ada di posisi mana level pemahamannya? Apakah dia belum paham, ya, paham utuh atau paham sebagian? Jadi dilakukannya per mapel, per topik atau per tujuan pembelajaran. Betul ya, untuk yang asesmen pembelajaran kognitif. Kalau yang non kognitif itu cukup 1 kali saja dilaksanakan di awal tahun pelajaran atau 2 kali dalam 1 tahun setiap semester. Itu yang non kognitif, terkait dengan gaya belajar, profil belajar, minat dan sebagainya. Oke, lanjut. Soalnya itu pada materi yang sama, Kang? Iya, betul, pada materi yang sama. Contoh, ini gini misalkan, saya mau mengajar vektor. Mau mengajar vektor di kelas 10 atau di kelas 11. Tapi anak-anak belum pernah di SMP juga belajar tentang vektor, Bapak Ibu. Ya, jadi dia sama sekali belum pernah ada kurikulumnya gitu. Baru ketemu vektor itu di kelas 11. Makanya nanti Bu Yesi jangan dipaksakan berkaitan selalu dengan vektor. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan, yang lingkupnya itu adalah gini, untuk tahu vektor mereka harus tahu perkalian kan? Mereka harus tahu eksponen misalkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi pengetahuan prasyarat. Kang, saya kan baru ngajar vektor di kelas 11, di kelas 10, 9, 8 mereka nggak ada. Ya udah, berarti nanti yang dibidiknya pendekatannya saja. Misalkan matematikanya gitu ya, atau pendekatan yang lainnya, operasi matematik dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah Bu, ini Teh Ita ya? Alhamdulillah sehat. Siap, Teh Ita ya. Bu Gusti, pertanyaan selanjutnya. Apakah asesmen awal pembelajaran itu dilakukan untuk setiap materi baru? Nah, tadi sudah disampaikan ya. Kalau asesmen awal pembelajaran yang kognitif, disarankan dilakukan setiap TP, tujuan pembelajaran yang baru. Jadi kalau TP-nya ternyata ada 2 pertemuan, ya tidak perlu dalam 1 pertemuan di asesmen awal pembelajaran, ini tidak perlu. Tapi 1 TP. Kan teman-teman relatif ya. Ada 1 TP itu misalkan 2 pertemuan, kalau TP-nya luas gitu ya. Ada yang 1 TP itu 1 pertemuan. Kalau 1 TP-nya 1 pertemuan, teman-teman cukup melakukan 1 kali asesmen awal pembelajaran. Kalau 1 TP-nya beberapa pertemuan, teman-teman juga cukup melakukan 1 kali di awal TP. Jadi catatannya TP, Bu, bukan materi, tapi TP. Di dalamnya ya tentu ada kompetensi dan materi. Jadi kita mulai bergeser ke TP ya, ke tujuan pembelajarannya apa. Jadi bukan hanya materi pembelajaran. Karena materi pembelajaran vektor diapain? Nah, itu kompetensi kan. Jadi bicaranya adalah TP. Oke. Bu Lydia, siap? Selamat pagi, Bu. Riok, ya Kang Riok yang belum jelas ini dari kelas 10 naik kelas 11, Pak. Apanya nih yang belum jelas? Yang belum jelasnya apanya ya? Oke. Apakah Ibu Ambarita, apakah di awal tahun pelajaran asesmen awal kognitif dibuat klasikal atau keseluruhan? Nah, ini bagus.
Kalau dia asesmen awal kognitif, itu dibuat klasikalnya oleh guru. Karena guru yang lebih tahu tujuan pembelajarannya apa, kompetensi dan materinya apa. Jadi tidak klasikal, tapi oleh guru bersangkutan terhadap seluruh siswa yang ada di situ. Terhadap siswa yang ada di situ. Jadi setiap siswa nanti akan mengerjakan soal asesmen awal kognitif yang kita buat. Tapi kalau yang non kognitif, nah itu dilaksanakannya di awal tahun pelajaran baru. Bu Ambarita, yang asesmen awal kognitif ini dilaksanakannya konsepnya bukan di awal tahun pelajaran, tapi di awal tujuan pembelajaran, di awal TP. Kalau yang di awal tahun pelajaran itu berkaitan dengan non kognitif. Nah, non kognitif itu apa? Yaitu tadi gaya belajar gitu ya. Nah, kemudian dalam waktu dekat saya akan membuat video tentang kecerdasan majemuk. Ya, ada kecerdasan visual verbal linguistik gitu ya, matematika dan sebagainya. Insya Allah nanti kita buat. Oh ya sih, siap. Ya ini Kang Dan ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini Kang Dan ini suka bantu-bantu saya jawab-jawab di grup. Ya, saya angkat jadi sekretaris nanti ya. Hubungi saya nanti. Siap. Terima kasih Kang sudah paham, siap. Ibu Lydia gimana nih? Sekedar saran. Sampaian bukan ngobrol bareng aja sambil berbagi pengalaman. Ya boleh. Sengaja saya tutup dulu. Nanti di grup WhatsApp saya akan share, kita akan ada pelatihan sebelum tahun ajaran baru. Ya, jadi hari ini teman-teman interaksinya saya satu arah dulu, biar fokus teman-teman di chat aja dulu ya. Jadi nanti di grup WhatsApp itu akan saya share pelatihan IKM ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa gabung, biar lebih interaktif. 4 hari pelatihannya. Dan tentu ada bagi yang nanti tuntas tugas itu akan ada kita berikan sertifikat. Jadi di 2 hari pertama itu berkaitan dengan perencanaan, modul ajar, modul project. Di 2 hari selanjutnya itu berkaitan dengan assessment. Nah, nanti kita kerjasama dengan salah satu organisasi profesi. Ya, boleh dia insya Allah. Ya, Dian Budianto, Kang Dian ya. Oke, selamat pagi Kang Dero, pagi. Spill bajunya beli di mana bro? Waduh, nih baju Merdeka Belajar, saya alhamdulillah nggak pernah beli ya. Punya 5 baju Merdeka Belajar, semuanya dikasih kementerian gitu. Tapi di toko-toko online juga banyak, silahkan dicari Merdeka Belajar. Semangat. Oke, Bu Nyaika, Kang izin bertanya. Contoh, oh ya ini tolong di share-share ke teman-temannya ya teman-teman yang hari ini gabung karena live kita terbatas. Jadi tolong di share-share ke teman-temannya untuk bisa gabung di sini. Mumpung Kang Dero bisa silaturahim dengan teman-teman. Contoh praktik baik dari Kurmer itu mencakup apa aja sih? Nah ini bagus pertanyaannya. Video saya sudah ada ya, yang sudah ditonton sekitar 700.000. Dan ada yang juga ngambil tanpa izin gitu ya, diposting di medsosnya. Kemudian medsosnya jadi terkenal gitu, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi cara guru memahami kurikulum Merdeka itu, Ibu Nyaika, itu ada 2. Satu, pahami pembelajaran. Yang kedua, pahami assessment. Saya tidak bicara perangkat ajar dulu ya, administrasi macam-macam yang suka dikeluhkan itu. Saya nggak bicara itu. Saya menjelaskan guru harus paham ini. Satu, pembelajaran. Nah, pembelajaran itu ada 3. Ada pembelajaran kokurikuler berkaitan dengan pencapaian CP yang Bapak Ibu sering ngajar di kelas itu. Yang kedua, pembelajaran intrakurikuler itu berkaitan dengan P5 yang tidak sendiri Bapak Ibu, tapi dalam tim fasilitator P5 lintas disiplin ilmu. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, ekskul juga kan ada timnya, ada pembinanya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu larut ke sana. Nanti tinggal mendapatkan laporan aja, ekskul pramuka apakah A, B, baik, sangat baik, atau cukup, ekskul paskibra, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan asesmen awal pembelajaran. Nah, kalau asesmen itu, guru wajib memahami 2, formatif, sumatif. Formatif itu di dalamnya ada asesmen awal pembelajaran, yang dulu namanya diagnostik. Jadi asesmen formatif itu asesmen proses pembelajaran. Nah yang yang kedua adalah asesmen sumatif. Nah sumatif ini yang sering kita lakukan, ngasih soal, ya ulangan harian gitu ya, UTS, itu sumatif. Nah bobot di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu sebaiknya 60% itu formatif, 40% itu sumatif. Jadi yang dicek itu harus lebih banyak asesmen prosesnya, ya asesmen prosesnya. Bukan hanya asesmen hasil. Nah, praktik baiknya di situ ya, Bu Nyaika. Ibu Airiani, saya ngajar di MTS, mengajar IPS. Tahun ini baru mau menerapkan Kurmer. Untuk P5 menerapkannya gimana? Nah, ini juga pertanyaannya bagus. Ibu, nanti untuk P5 itu tidak berbasis mapel, Ibu.
Ya, jadi misalkan Bu Ai IPS P5 IPS sendiri Bu Ai, ya, Ibu Ida IPA P5-nya tidak. Tapi P5 itu kolaborasi Bapak Ibu lintas disiplin ilmu berdasarkan tema project. Misalkan temanya gaya hidup berkelanjutan. Itu contohnya bagaimana melestarikan bumi. Nah, siapa yang terlibat di dalamnya? Nanti dipetakan oleh sekolah, oleh wakase kurikulumnya atau oleh kepala sekolahnya. Nih yang cocok masuk ke tema ini adalah guru IPS, guru IPA, guru PAI, guru matematika misalkan. Nah, itu satu tema gitu. Nah, nanti untuk tema Bhinneka Tunggal Ika itu beda lagi ceritanya. Mungkin ini teman-teman guru PKN, guru bahasa Indonesia atau guru PKWU misalkan di tema ini. Jadi, Bu Ai tidak perlu khawatir, P5 itu tidak satu orang. Tidak IPS P5, IPA P5 tidak, tapi P5 itu adalah dilakukan secara kolaboratif. Oke. Ya, Bu Ida, selamat pagi, Kang. Oke. Sekolah saya baru mulai IKM-nya, Kang. Apa yang harus dipersiapkan dulu, Kang? Bagus. Di platform Merdeka Mengajar sudah jelas. Untuk teman-teman yang baru menerapkan IKM, itu sudah jelas rentetannya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu harus memahami topik kurikulum Merdeka. Sebenarnya apa sih kurikulum Merdeka tuh? Wujudnya kayak gimana? Bentuknya bisa dipegang tidak? Atau hanya angin atau bagaimana gitu fisiknya gitu? Nah, karena ini dokumen, berarti teman-teman harus dipahami. Itu ada topik IKM. Jadi kurikulum Merdeka dipahami, topiknya di PMM. Ya, terima kasih, ini ada Berintik yang sudah mengirim mawar, keren banget, terima kasih. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah teman-teman memahami topik kurikulum Merdeka itu apa, saran saya nanti yang harus dipahami adalah satu, sekolah membuat KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, ya. Ini. Jadi kalau dulu namanya dokumen 1 2 KTSP gitu ya. Nah, ini sekolah yang membuat KOSP. Terus yang kedua, Bapak Ibu harus memahami pembelajaran tadi, bagaimana pembuatan modul ajar yang diturunkan dari CP, TP, ATP modul ajar. Yang ketiga, Bapak Ibu nanti harus memahami tentang prinsip P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tapi ini nggak sendiri. Ini tim nanti yang akan dibentuk oleh kepala sekolah. Jadi yang sendiri mah yang ini Bu, yang yang CP itu yang sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa menurunkan CP-nya tahu, capaian pembelajarannya di PDF yang di-share oleh pemerintah itu, kan pemerintah hanya ngasih CP. Jadi Ibu tahu CP-nya, turunkan ke TP, turunkan ke ATP jadi modul ajar. Itu sendiri. Ya, maksudnya mengembangkan sendiri. Nanti bisa meng-ATM, contoh-contoh yang sudah ada berseliweran di mana-mana. Ya, termasuk di PMM itu luar biasa banyak. Termasuk yang selanjutnya P5. Nah, yang ketiga, guru-guru harus memahami apa? Asesmen. Nah, itu. Kalau formatif sumatif kan dari dulu sudah ya. Sekarang ditambahin dikit lah. Yang dulu ini tugasnya guru BK, asesmen awal pembelajaran, sekarang jadi tugas kita bersama gitu. Kan guru BK secara global. Nah, kita sebagai guru mapel itu akan optimal karena kita lebih lama bersama siswa. Seyogianya kita melakukan itu. Oke. Untuk mengetahui gaya belajar siswa, kecerdasan majemuk, minat dan bakat, dan sebagainya. Semoga menjawab. Ibu Riri. Nah, Bu Riri, ini bagus pertanyaannya nih. Pagi Kang, apakah materi ditentukan oleh guru yang bersangkutan? Artinya setiap sekolah bisa beda materi. Nah, jawabannya adalah untuk materi itu Bapak Ibu diturunkan dari CP. Jadi sekarang nggak ada lagi istilah nih ngejar-ngejar bab, ngejar-ngejar materi. Yang harus kita bidik itu adalah TP. Dari CP nanti turun jadi TP. Di dalam CP dan TP itu ada dua. Ada kompetensi, ada materi. Kalau kita bicara kompetensi, di situ ada kata kerja operasional gitu kan. KKO ya, dari taksonomi Bloom, menjabarkan, mengidentifikasi, memahami, menganalisis, menerapkan, menilai, mengevaluasi C1 sampai C6. Nah, baru nanti menjabarkan apa? Oh, materinya adalah pecahan. Oh, materinya adalah sumber energi. Nah, nanti setiap sekolah bisa beda-beda. Materi tidak beda-beda karena dari CP-nya sama. Hanya nanti penyampaiannya yang mungkin berbeda. Sekolah A mungkin, gini, contoh dalam satu CP ada 3 materi. Materi A, materi B, materi C. Sekolah ibu mungkin akan mulainya dari A, B, C. Itu boleh. Tapi kalau sekolah yang lain mungkin mulainya dari CBA. Itu boleh. Sekolah yang lainnya lagi mulai dari BCA, itu boleh. Asal jangan ditambahkan tiba-tiba ada materi D di luar CP, nah itu nggak boleh. Nah, pemilihan mana yang mau disampaikan lebih awal, itulah yang kemudian disebut sebagai ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi, apakah setiap sekolah bisa beda-beda materinya? Materi tidak beda, karena standarnya CP.
Tapi yang mungkin beda itu adalah penyampaian mana yang lebih awal. Sekolah saya ingin nyampein ini dulu, sekolah ini ingin nyampein ini, itu silahkan. Karena merdeka belajar. Yang penting jangan keluar dari CP. Baik, bagaimana caranya ikut grup WA? Kenan, terima kasih sudah mengirim mawar, keren banget. Bagaimana caranya ikut grup WA, Kang? Di link bio saya di TikTok ada link bionya kan, Kang Dero gitu, itu ada link di atasnya. Diklik saja, Bu. Nanti langsung masuk ke grup WA saya, tapi itu akan saya cek dulu validasi. Tidak semua bisa masuk grup WA karena di sini kita tidak semuanya satu visi untuk belajar kan. Ada juga yang hanya kepo gitu, ada juga yang mau meraup masa gitu kan, ada ya. Jadi saya akan benar-benar memvalidasi dulu. Ini siapa yang masuk WA gitu ya. Cikgu Mam, terima kasih sudah mengirim mawar juga, luar biasa. Jadi cek di mana? Di bio saya itu ada, klik saja. Nanti Ibu masuk ke grup WA saya. Insya Allah kita akan silaturahim berbagi berkah. Ya, Ibu Revi juga terima kasih sudah mengirim sayang, luar biasa, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Ibu Ainul, mau Kang pelatihannya? Siap Ibu, nanti tunggu di grup WA. Kami sedang merancang, malam ini saya akan meet dengan teman-teman trainer dan juga tim dari organisasi profesi untuk supaya pelatihan kita ini resmi. Ya, jadi ada laporan pengembangan dirinya. Ibu Kenan juga terima kasih sudah memberikan jari hati, luar biasa. Jadi resmi nanti ada laporan pengembangan dirinya, ada undangannya, ada sertifikatnya kalau tugasnya terpenuhi gitu ya. 4 hari insya Allah. Doakan sehat semuanya ya. Ibu Mita cek link di bio, bio di link. Bener ya, link di bio ya. Itu diklik aja Bu, nanti langsung masuk. Oke, Ibu Ambarita, apakah ada contoh file assessment awal non kognitif? Ada Ibu. Ibu belum lihat tutorial saya ya. Di TikTok kan sudah ada, sudah saya share videonya. Hanya untuk materinya ada di grup WA. Jadi saya nggak mau ngasih sembarangan. Saya ingin melihat komitmen teman-teman, mau nggak gabung di grup WA dulu, kita ajak belajar. Jadi jangan asal dapat terima cuman gini doang, buang aja. Nah, sakitnya di sini ya gitu. Jadi kita belajar bersama. Oh siap Kang, boleh dia siap. Kang, pertanyaan aku masuk nggak? Yang mana Bu? Ibunya Ika tadi udah 2 saya jawab ya, masuk. Bu Yesi mau Kang ikut? Siap, terima kasih. Baik, Bu Nani ini siapa ini? Thank you Kang, salam dari Batam. Saya guru fisika juga, Batam. Oke, bukan akun, terima kasih ya sudah mengirim mic. Wah luar biasa ini, mic-nya betul ya. Terima kasih Kang. Ya, salam dari Batam. Aduh, saya pengen sekali jalan-jalan ke Batam ya, ke Singapura dekat kan. Kalau Ibu mungkin udah bosan ke Singapura ya, saya pengen lagi ke sana. Membagikan live, Bu Yesi terima kasih yang sudah membagikan live. Salam jumpa Kang, senang bertemu dengan Akang. Iya, terima kasih. Salam kenal Bu Danti, terima kasih. Oke, kantin sekolah juga sudah membagikan live. Kang Dero ada YouTube juga? Ada YouTube, tapi saya nggak posting di YouTube. Ya, yang di YouTube itu khusus untuk pelatihan-pelatihan saya. Pelatihan Canva, Quizzes, akun belajar itu ada di YouTube. Jadi videonya panjang-panjang 3 jam, 2 jam gitu. Tapi kalau yang simpel-simpel kita gunakan TikTok saja lah. Lanjut. Oke, siap. Intra kurikuler, MAPEL. Sepertinya terbalik, Bu. Kok kurikuler itu MAPEL, intrakurikuler itu penguatan karakter P5, dan ekstrakurikuler pengembangan bakat dan minat. Kok kurikuler itu P5 ya? Oke, nanti saya cek lagi apa saya yang terbalik ya. Oke, intrakurikuler, kok kurikuler. Oh iya betul. Intrakurikuler adalah MAPEL, kok kurikuler adalah P5, ekstrakurikuler adalah ekskul. Ya betul, Bu Astri, Bu Nur Aini terima kasih sudah mengoreksi. Terima kasih, betul. Ya, malum nih, lagi banyak ini pikiran ya, banyak ini semangat berbagi yang harus terus digaungkan. Bu Dezi, salam kenal Kang, siap. Baru tahun ajaran sekarang nih dikasih ngajar. Siap, sama-sama kita belajar. Jadi apapun kurikulumnya, yang tidak boleh kendur itu adalah semangat untuk terus belajar. Itu yang akan menjadi kekuatan kita. Ya Bu Rika, betul, kok kurikulum itu P5. Maaf saya terbalik ya. Ya betul. Sudah dibetulkan tadi. Kang, kalau untuk PH, ya betul, sumatif, pakai interval nilai juga atau boleh pakai angka tunggal? Nah, ini Bu Hairani, ini kaitan dengan dengan KKTP. Wow, di konten saya banyak ya yang mencibir, yang macam-macam. Nggak apa-apa, ada itu mah hak setiap orang ya. Mau suka sama saya mangga, mau benci sama saya mangga, terserah gitu. Penilaian orang bisa kita abaikan. Yang penting koridor kita berbuat kebaikan. Diterima mangga, tidak diterima ya santuy saja. Yang penting energinya Allah tahu kita sudah berbuat yang terbaik. Jadi KKTP itu kan berbeda teman-teman dengan KKM ya. Kalau KKM itu standarnya 1 angka untuk mengeneralisasi semua mata pelajaran, semua kompetensi. Tapi kalau KKTP itu lebih merdeka teman-teman. Nanti
pendekatannya itu untuk yang sumatif sebaiknya ikuti ke KTP-nya. Jadi untuk menilai siswa itu yang dikatakan sudah tuntas sebaiknya tidak dipatok 75 gitu. Ya, tidak dipatok 80 gitu. Tapi kan rank kompetensi itu terus berkembang. Makanya yang saya sarankan Bu Hairani, gunakanlah interval nilai rentang. Jadi yang disebut sudah paham itu 80 sampai 100 misalkan. Nah, ini kriteria pahamnya seperti ini, nanti treatmentnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan angka tunggal, tapi dia menggunakan rentang. Supaya nanti lebih adil dan lebih memberikan ruang kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kalau saklek 75 gitu ya, khawatir potensi mereka tidak ada tantangan bagi yang sudah luar biasa dan akan merasa kesulitan bagi mereka yang belum biasa gitu. Jadi disarankan untuk menggunakan interval KKTP. Ada di WA saya udah ada ininya apa materinya untuk dikembangkan. Oke. Paham Bu Ai, siap? Halo Pak Denny, aku alumni MIPA 6. Oh, siap. Ini anak saya nih. Siapa ya? Cuma namanya nggak ada nih. Alumni MIPA 6. Oke, baik. Tuh, ada siswa saya masuk. Boleh dong testimoni kalau Pak Denny waktu ngajar gimana? Menakutkan tidak sebagai guru fisika gitu ya? Rasanya enggak ya, saya nggak menakutkan ya. Justru banyak konten TikTok saya yang sebelum ke kurikulum Merdeka itu joget-joget dengan siswa ya, membangun energi bahagia. Hatur nuhun Kang, saya Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 di LSB. Ya Bu, luar biasa, terima kasih. Ini tantangan luar biasa ya kalau di SLB. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, potensinya yang khusus. Ini keren banget pokoknya. Saya belum tentu bisa seperti Ibu yang ada di SLB. Terima kasih ya tadi yang sudah mengirim mawar, kemudian lencana. Sehat selalu teman-teman. Iya, punten Kang, akun Canva saya sekarang... Ada yang nanya Canva juga. Siap Kang, saya nggak apa-apa ya. Karena akan lihat saya ingat Canva ya. Nggak apa-apa ya, saya juga guru duta Canva teman-teman. Oke. Ya, akun Canva-nya sudah tidak super lagi. Kenapa ya? Nah sekarang kebijakannya, kalau teman-teman punya akun belajar ID, Canva-nya sudah for education. Jadi sudah dibeli sama pemerintah ke Canva gitu, kurang lebih kayak gitu. Kalau dulu kita mau Canva yang pro gitu ya, harus beli sendiri sekian dolar. Nah kalau sekarang dengan akun belajar ID, teman-teman sudah punya Canva for Education. Caranya adalah login ke Canva dengan akun belajar ID. Nanti langsung terhubung dengan tim nama sekolahnya. Dapat langsung, gratis semuanya. Long lifetime ya, seumur hidup selama teman-teman menjadi guru dan masih terdata di Dapodik. Oke, lanjut. Nah ini nih, Coko Apakan, siap. Bang, ada buku untuk belajar kurikulumnya nggak yang full dan lengkap dengan kajian khusus untuk guru bidang studi? Semua yang ditanyakan itu ada di PMM sebenarnya. Jadi sekarang tuh jangan menunggu, blek ini bukunya, udah ngajarnya dari buku saja gitu. Enggak. Sekarang guru-guru itu dituntut untuk berpacu belajar dan belajar. Semua lengkap di PMM. Bahkan ada website kementerian kurikulum.kemdikbud.go.id, teman-teman bisa belajar di situ. Nah, kalau bingung teknisnya seperti apa, inilah pentingnya kita diskusi hari ini. Termasuk file-file aplikasi yang saya buat gitu ya, kalau itu bermanfaat, alhamdulillah silakan digunakan. Tapi jangan langsung ya ATM dulu. Dan saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Amati, tiru, modifikasi. Seperti tadi kan, dikoreksi, bukan ini. Nah, itu bagus. Ya, kita semua belajar. Jadi kalau ada buku khusus nih kitabnya ini jegret gitu. Tapi ketika bicara panduan pembelajaran dan asesmen, pemerintah ngasih bukunya ini, ada itu. Ketika bicara P5, ini bukunya. Jadi PDF ya, e-book ya, PDF dipelajari di situ. Nah, tentu ketika membaca kan banyak hal yang muncul. Nah, tentu nanti kita akan pentingnya diskusi di sini. Ya, itu ya Bang ya. Coko Apakan. Bang, gabung di grup WhatsApp Bang ya. Insya Allah nanti kita silaturahim. Ibu Irma, wah ini banyak pesannya nih. Wah luar biasa ya, terima kasih nih antusiasnya. Buat ATP harus selesai satu fase ya, misal kelas 7, 8, 9. Nah ini dia. Sebaiknya nanti kalau teman-teman ada workshop di sekolahnya, IHT. Contoh nih, SMP itu fasenya paling lama 3 tahun, fase D. Itu gimana cara buatnya 3 tahun? Aku aja paling ngajarnya kelas 7. Kelas 8 sudah guru yang lain. Kelas 9 sudah guru yang lain. Jadi CP itu ibaratnya adalah tujuan. Saya mau ke Bandung dari Jakarta. Tujuan saya adalah di Bandung. Dari Jakarta. Perjalanannya berapa lama? Nah, yang disebut fase itu adalah perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Bandung itu CP-nya, diagnostik awalnya adalah di Jakarta. Nah, teman-teman di awal tahun pelajaran baru ini disarankan untuk ngumpul. Contoh yang ngajar matematika SMP, ngumpul seluruh gurunya, 3 guru misalkan. Ngumpul, rumuskan bareng, buat turunkan TP dari CP untuk satu fase, 3 tahun itu bareng-bareng,
Pasti banyak. TP-nya mungkin di atas 20 itu. Nggak apa-apa. Setelah itu rumuskan ATP-nya. Itu kalau mau membuat sendiri. Kalau mau mencuplik punya orang juga bisa. Di PMM banyak. Dan itu halal. Tapi jangan langsung. Cek dulu satu-satu. Kayaknya TP yang ini nggak pas deh. Ganti karena siswa aku beda seperti ini. Nah itu boleh. Disarankan ATP itu harus selesai satu fase. Ya dibuatnya di awal. Ngumpul tuh ya IHT itu. Selesai ATP satu fase. Baru nanti teman-teman akan tahu nanti siapa yang ngajar di kelas 10 Ibu A, yang ngajar kelas 11 Ibu B, kelas 12 Ibu C. Nah, siapapun nanti drivernya dari Jakarta ke Bandung, misalkan ada pergantian driver, mereka sudah paham karena kitab panduan sampai di Bandungnya, ATP-nya sudah kita pegang sehingga tidak akan salah tujuan. Jadi ke Bandung tidak akan jadi ke Cimahi, di Bandung ke Bandung tidak akan jadi ke Tasik karena panduannya sudah jelas. Oke, begitu ya. Wah, banyak nih. Oke, Bang ada buku untuk belajar kayu. Oh, tadi sudah ya. Ada assessment malah makin melehalain guru BK. Oh, semoga tidak terjadi lah. Karena peran guru BK kan lebih optimal lagi ya. Fokus untuk pengembangan bakat, minat, potensi. Kalau kita kan hanya fokus mengetahui kebutuhan siswa, asesmennya seperti apa, profil gaya belajarnya apa, khusus di mapel kita. Guru BK tentu nanti akan lebih luas. Semoga tidak terjadi. Bang Hernawan. Ibu Zulfa, kurikulum Merdeka SD dengan jenjang lain samakah? Berbeda Ibu karakteristiknya ya untuk di kurikulum Merdeka SD. Nanti itu ada panduannya. Salah satunya di SD itu bahasa Inggris menjadi ini alternatif saja ya, tidak menjadi mata pelajaran wajib. Oke. Asesmen awal pembelajaran yang sudah, terima kasih Bu Neng ya sudah mengirimkan jari hati. Asesmen awal pembelajaran yang sudah Kang Dero kasih, izin edit dong Kang. Nah, saya tidak memberikan izin akses. Bayangin itu 5.000 1.000 orang yang minta. Tapi kan itu filenya dalam bentuk apa itu? File saya itu dalam bentuk sheet gitu ya atau docs gitu. Bapak Ibu klik file lalu buat salinan, udah masuk ke drive gitu. Jadi nggak perlu minta edit ke saya, ini kenapa harus minta edit gitu. Atau di download juga bisa. Ini contoh yang ada checklistnya gitu ya. Kalau di download jadi Excel kan jadi hilang ya. Saran saya, klik file, lalu make a copy atau buat salinan. Udah jadi milik kita, masuk ke drive kita gitu ya. Oke, ya Kenan terima kasih Kang sudah memberi lencana. Kemudian sudah mengirim mawar. Bu Paula, selamat siang Kang, siap. Kasih contoh topik P5 untuk dimensi Bhinneka Tunggal Ika Kang. Ini sebenarnya banyak ya, berseliweran juga. Di PMM juga banyak. Bhinneka Tunggal Ika itu kan menghargai perbedaan ya, terkait dengan budaya dan sebagainya. Mungkin salah satunya kalau mau dilakukan di kelas, mungkin ada semacam apa ya, yang terkait dengan budaya gitu, terkait dengan pakaian adat gitu ya. Misalnya ada momen Hari Kartini misalkan ya, itu kan ada ya. Nah itu P5 loh. Ada momen 21 April Hari Kartini atau hari-hari besar yang lain gitu. Teman-teman akan mengajarkan betapa Indonesia ini beragam. Nah itu bisa. Jadi anak akan mengidentifikasi kostum atau pakaian adat daerah NTB itu seperti apa, diidentifikasi. Bahkan yang keren itu teman-teman sediakan lembar kerjanya. Jadi teman-teman sediakan lembar kerjanya, NTB jenis pakaian adatnya apa, kemudian asal-usul pakaian adat ini seperti apa, mengapa harus seperti ini, terus diberikan ya 5W1H-nya. Gitu kan, what gitu kan, where dan sebagainya ditanya, dibuat ini, lalu mereka nanti akan literasi mencari data dari internet dari manapun, baru kemudian mereka nanti akan memakai pakaian adat itu dan mereka presentasi menunjukkan keberagaman Indonesia. Jangan lupa di akhir ada refleksi. Kenapa mereka harus seperti itu? Siap Bu Riri. Begitu ya Bu Paula? Siap. Wah, sudah 74 orang nih. Ya, terima kasih teman-teman kalau bermanfaat ya. Miss Ika, alhamdulillah secara garis besar meskipun tidak secara keseluruhan saya paham tentang IKM. Keren, Bu. Jadi pemahaman guru tentang IKM itu sederhana saja. Pahami pembelajarannya, pahami asesmennya. Udah yang lainnya urusan pejabat di sekolah lah. KOSP gitu ya, itu urusan mereka lah. Guru mah cukup di sini. Pahami pembelajarannya, pahami asesmennya. Pembelajarannya itu satu. Yang guru paling menukik ke kelas adalah CP. Itu aja dulu. CP saya, mata pelajaran saya adalah informatika. CP-nya itu apa? Yang diinginkan pemerintah itu apa? Informatika itu. Turunkan ke TP, turunkan ke ATP, buat modul ajarnya. Selesai, itu saja. Jangan lupa, asesmennya diingat. Asesmen awal pembelajaran, formatifnya nanti mau seperti apa? Kalau dia presentasi berarti ada rubrik kan? Wah, kemampuan mempresentasikan data
Dia sudah KKTP-nya buat. Mahir, belum mahir, muncul, tidak muncul, berkembang, tidak berkembang, itu KKTP. Jadi kalau bicara assessment, assessment-nya apa? Formatif misalkan, instrumennya apa? Lembar checklist berupa rubrik gitu ya. Kemudian KKTP-nya seperti apa? Hasil yang diperoleh penilaian terhadap siswa, bandingkan dengan KKTP, lalu rekap semuanya, itulah yang namanya hasil belajar. Nah gitu Bu Ika ya, kurang lebih seperti itu. Ya terima kasih sudah mengirim mawar lagi. Banyak tuh, siap. Ya Ibu Revi, saya suka lihat PT Akang dapat ilmu banyak. Terima kasih Bu ya. Walaupun mungkin itu juga banyak kekeliruan, saya juga mohon maaf. Sedikit menginspirasi saja ya untuk Indonesia. Saya baru mau IHT Sekolah Penggerak Angkatan 3. Oke, siap. Kang Dero keren. Hanya Allah yang maha keren Bu. Saya sedikit diberikan semangat untuk belajar lebih awal daripada Bapak dan Ibu. Dan saya punya keinginan semangat untuk nambe. Nah apa itu nambe Bapak Ibu? Belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan berkah. Nah ini, ending hidup kita itu harus berkah. Suatu saat nama kita sudah tidak ada, suatu saat fisik kita sudah tidak ada, sudah hancur gitu ya, dilebur sama bumi. Mudah-mudahan nama baik kita tetap bergema sepanjang masa. Kang, kalau untuk PAUD Kang, apanya nih yang untuk PAUD? Kalau capaian pembelajaran untuk PAUD itu tidak seperti mata pelajaran teman-teman. Kan di PAUD nggak ada matematika ya, di PAUD nggak ada IPA, tidak ada. Tapi kalau CP di PAUD itu lebih kepada aspek pembiasaan dan kemandirian serta karakter. Itu ada ininya, ada jati diri elemennya itu. Aduh, apalagi ya? Nanti saya buka lagi lah. Ada jati diri, ada literasi, ada apa gitu. Jadi lebih kepada pembiasaan, kemandirian dan karakter. Itu ya kantin sekolah. Oke, kantin sekolah wah keren nih. Oke, Kang ditunggu di grup WA, makasih. Ya, Bu Ambarita siap. Bu Ika. Saya izin gabung ya, Pak. Saya dari Aceh. Ya, Bu Ika, ajak teman-teman dari Aceh gabung di grup WhatsApp kita ya. Patuhi aturan yang ada di grup. Mari kita belajar dan berdiskusi. Oke, makasih Kang, saya sangat terbantu dengan penjelasannya. Alhamdulillah. Salam, siap, terima kasih. Dari Sumbar katanya Kang Sabri, saya guru PJOK SD, siap. Makasih Kang. Kang ngajar di mana? Nah, Abdi mah ngajar di Bogor, Bu. Ya, saya juga guru, teman-teman, sama seperti teman-teman ya, guru biasa sama. Ya, saya guru fisika di SMA Negeri 1 Taman Sari Kabupaten Bogor. Sama, saya juga belajar, teman-teman. Saya mau ikut gabung, hayu siap. Ya, silakan. Klik grup WhatsApp-nya di bio ya, di link bio TikTok. Kang, beda formatif dan sumatif seperti apa? Siap. Formatif itu adalah asesmen proses pembelajaran. Sumatif itu adalah asesmen di akhir proses pembelajaran. Kurang lebih kayak gitulah. Formatif itu dia menggambarkan penilaian yang dilakukan guru terhadap proses pembelajaran sekecil apapun aktivitas siswa. Contoh, ada siswa, Pak Guru, saya izin ke depan mau menghapus papan tulis. Itu formatif, teman-teman. Masuk, lacak, tulis dalam jurnal. Jurnal aktivitas harian siswa. Jadi itu kan nanti kalau jurnal itu kita menilainya gimana? Ada modus kan ya? Modus positif, modus negatif. Ini anak setiap saya mengajar selalu ke depan minta mau menghapus. Itu kebaikan bukan? Kebaikan, apresiasi. Walaupun bukan di sini. Bukan urusan hukum Newton, hukum fisikanya, bukan. Itu kan pembiasaan karakter, itu yang kita bidik. Terus siswa ini selalu dia ingin tampil duluan presentasi. Siswa ini dia selalu bernalar kritis, berpikir, aduh maaf kepencet. Gitu ya, dan sebagainya. Itu formatif. Jadi formatif itu adalah assessment selama proses pembelajaran. Nanti banyak instrumennya, ada lembar checklist, kemudian rubrik untuk penilaian keterampilan mempresentasikan gitu ya. Keterampilan saat siswa sedang diskusi, ada formatifnya nggak? Ada. Ketika diskusi kita akan melihat, cari aja modusnya. Oh, siswa ini nih yang selalu memberikan ide, bertanya dan sebagainya. Itu yang banyak bertanya jangan ditandai negatif ya, itu positif selama dia masih sesuai dengan konteks. Kalau udah di luar konteks baru diingatkan. Kalau sumatif itu yang sering Akang buat ya, atau yang sering Ibu buat. Contoh misalkan ulangan harian materi sumber energi misalkan dan sebagainya. Bu Gusti lagi siap. Asesmen formatifnya seperti apa ya? Oke, itu nanti konten saya selanjutnya saya juga mau buat. Mungkin nanti saya contohkan ya, misalkan mau menilai diskusi siswa seperti apa, mau nilai presentasi siswa seperti apa, mau menilai kolaborasi siswa seperti apa. Nah itu ada nanti, ada lembar-lembarnya, ada instrumen-instrumennya. Ya jangan bingung, tapi nggak apa-apa sih kalau bingung, bingung itu tanda belajar. Nah yang nggak bingung berarti nggak belajar. Siap, Bu Ika, oke siap, mangga. Siap. Kang Dero, ke Sumbar dong, Kabupaten Sijunjung. Oh iya siap. Ingin banget ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa nanti menyapa sahabat-sahabat di seluruh Indonesia.
Gimana aja caranya mah ya, dah Allah mah kuasa nanti. Siapa tahu kita bisa silaturahim. Belajar bareng. Saya tidak mengajar teman-teman, saya belajar. Ya, jadi kalau hadir dimanapun, termasuk besok saya mengisi IHT juga, itu adalah semangatnya belajar. Sehingga tidak ada beban, sama-sama ingin belajar. Ya, itu yang tadi kebaikan di situ. Jangan merasa kita paling segalanya. Tapi dari proses ngobrol seperti ini, saya jadi belajar dengan teman-teman. Bu Revi ya. Rentang itu untuk setiap chapter, ya nanti jadi rentang itu kan ini nanti ada ke KTP ya, ada interval nilai, ada kriteria, ada keterangan gitu ya, kriterianya atau rentangnya 0 sampai 59%, kriterianya belum paham, keterangannya nanti membutuhkan strategi pembimbingan dari guru misalkan. Jadi rentang itu adalah untuk kompetensi setiap nilai siswa nantinya. Kang, apakah setiap modul karya di setiap kegiatan ada asesmennya tersendiri? Modul karya apa nih maksudnya, Miss Ika nih? Apakah setiap modul di setiap kegiatan ada asesmennya tersendiri? Yang jelas, di setiap tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar, itu harus ada asesmennya. Jadi modul ajar itu kan sebenarnya ada 3. Satu, isinya itu sebenarnya modul ajar cukup 3 isinya. Satu, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, assessment. Baru yang keempat, lampiran-lampiran instrumen. Nah itu cukup. Adapun hari ini banyak gitu ya, ada wah lengkap dan sebagainya, itu juga keren gitu. Tapi yang lebih optimal adalah, yang harus teman-teman lakukan adalah cukup 3 saja. Satu, ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketiga, ada assessment. Cukup. Salam sesama guru fisika Bu Usi. Siap, mantap. Oke. Selanjutnya. Ini siapa nih? Mochi dan Abros. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya diterima di grup kurban ya Kang. Iya, insya Allah Bu. Iya, ayo gabung. Pasti diterima. Apalagi semangatnya ingin belajar. Tapi kalau yang mau macam-macam, janganlah ya. Hanya ingin nguji penduduk di grup itu janganlah. Kalau energinya sama, sehati ingin belajar, hayu gabung. Tapi kalau mau macam-macam, punya niat buruk, mau jualan produk gitu ya, mau info-info share pelatihan dari manapun, cukup share info ini ke 3 grup WhatsApp, itu pasti saya keluarkan. Tapi kalau yang mau belajar silakan. Ya, tapi kalau hanya sekedar untuk nyari-nyari followers, nah itu pasti saya langsung kick gitu. Untuk tingkat SMK berarti pakai 3 itu ya Kang. Belum paham sebagian, sudah paham, bukan berkembang. Ya, kalau kaitannya dengan kognitif sebaiknya seperti itu. Jadi ada yang belum paham sebagian, ada yang paham utuh gitu ya. Itu boleh. Kalau berkembang itu biasanya dia ke karakter ya. Ya, terima kasih Pak Usman. Luar biasa ini sahabat saya ya. Sudah memberikan mawar. Luar biasa. Salam, siap. Jadi gitu ya. Tapi kalau dia non kognitif, nah itu kaitan dengan karakter ya, berkembang, belum berkembang dan sebagainya. Siap. Terima kasih Pak Usman. Said, assalamualaikum Kang Said. Iya, waalaikumsalam. Gini Kang Dero nih, akun belajar ID saya. Ini kok akun belajar ID, nggak apa-apa karena saya lihat akun belajar ID ya. Kok nggak bisa buka YouTube-nya? Jadi nggak lulus pelatihan GMT. Oke, nah YouTube apa nih yang nggak bisa dilihat? Apa YouTube dari pelatihan GMT-nya atau seperti apa? Memang akun belajar itu YouTube-nya diproteksi sedemikian rupa dalam rangka untuk benar-benar melindungi siswa, melindungi guru juga dari konten-konten yang tidak semestinya. Jadi memang seperti itu ya. Mungkin nanti pada saat akan menonton bisa menggunakan akun yang lain. Pelatihan GMT untuk tahun ini belum ada ya pelatihan GMT, tapi kita akan lebih fokus ke adopsi. Di SLB sangat kesulitan mendapatkan bahan ajar. Jadi biasanya kami buat bahan ajar sendiri. Sah, itu yang bagus. Ya, membuat bahan ajar sendiri, tapi ingat ada acuannya, ada kitabnya. Acuan dan kitabnya apa? CP-nya, jangan sampai ibu keluar dari CP. Itu yang kita tunggu ya, membuat bahan ajar sendiri. Berarti IKM-nya sudah masuk kemana? Mandiri berbagi. Nah, tapi santuy. Saya kan nggak bisa membuat modul ajar sendiri. Ya udah, pemerintah baik, PMM-nya buka pakai akun belajar. Ambil di situ, tapi jangan langsung ambil, jangan langsung cuplik. Lihat-lihat dulu, jangan sampai harusnya Bogor, tanda tangannya di situnya Sidoarjo gitu ya. Nah itu kan yang banyak terjadi kayak gitu. Pas kepala sekolah mau tanda tangan, loh kok ini Sidoarjo? Nah itu berarti Bapak Ibu nggak ATM. Biasakan hidup kita ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita belum bisa menginspirasi banyak orang dengan karya yang kita buat, kita cuplik aja dengan ATM. Sah dan halal. Siap. Ntar ya, capek juga ya. Kang Dero, untuk modul karya
Eh, ini namanya bukan modul karya Bu Ika ya, modul project ya, biar tidak salah salah pemahaman. Modul project. Untuk modul project di setiap kegiatan P5, apakah setiap hari melakukan assessment? Ya, assessmentnya itu nanti dibuat itu untuk menilai ketercapaian dari project yang dilakukan. Tentu tidak perlu setiap hari, Bu. Di sesinya saja nanti. Nah, contoh di sekolah kami ini, P5 itu diselenggarakan di setiap, ada yang di setiap akhir hari begitu, ada yang seperti itu ya. Misalkan di setiap hari itu di jam ke-8 dan ke-9 itu ada. Ada juga yang setiap ujung hari. Misalkan kami hari Jumat jam 12 ke sini setelah sholat Jumat, itu untuk P5 juga ada seperti itu. Jadi tidak perlu setiap hari melakukan assessment. Oke. Siap bergabung Kang. Mohon maaf Ibu lagi IHT, IKM, PSP angkat tinggi. Oh iya siap. Mantap. Salam buat teman-teman yang lagi IHT. Ya, di mana nih Bu Yarsi Esi ini nih? Kang udah gabung di grup, mohon di ACC. Ya, sabar ya. Oke, masih live. Nanti saya cek-cek dulu nih. Takut ada penyusup gitu ya. Jadi saya cek-cek dulu. Kalau oke saya terima. Biasanya dari profil, dari nama itu kita ceknya. Kang kalau untuk PAUD, ya PAUD. Oke, ada banyak di platform Merdeka Mengajar. Oke, tadi sudah ya. Ini Bu Ika sudah. Oh ya. Oh ini maaf ya teman-teman, banyak nih saya masih di atas nih ya. Punten Kang, back to Canva, sudah saya login pihak pun belajar, masuk tim sekolah. Nah ya itu. Kang Hernawan, masuk tim sekolah itulah Canva for Education. Mendesainlah di sana, undanglah siswanya ke sana, kolaborasilah dengan siswa dengan Canva for Education. Jangan khawatir, desain kita di Canva for Education di akun sekolah itu tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali kalau memberikan akses. PMM itu apa Pak? Oke, siap. Ibu Siti Sabira. Ya mohon maaf ya, dari tadi saya nyebut PMM, mungkin teman-teman belum ini juga ya. PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar. Jadi aplikasi di handphone, handphonenya ini ya. Aplikasi di handphone yang Bapak Ibu bisa unduh di Play Store. Bapak Ibu unduh Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Unduh di Play Store atau di iPhone juga bisa ya. Cari Merdeka Mengajar, lalu download. Nanti login dengan akun Belajar ID. Masuk ke topik pelatihan mandiri, pelajari semuanya. Ya, kalau nanti selesai belajar mengunggah aksi nyata, dapat sertifikat. Tapi jangan itulah obsesinya ingin belajar saja. Tapi kalau bisa sampai dapat sertifikat, keren. Terus masuk ke perangkat ajar, di situ banyak juga informasi tentang modul-modul ajar, project, bahkan buku-buku juga ada. Ya, untuk yang baru tahu PMM, Bapak Ibu pastikan punya akun Belajar ID. Nah ini untuk teman-teman yang di bawah Kementerian Agama, memang akun belajarnya cek dulu ya, apakah ada akun belajarnya atau tidak, karena kementeriannya beda. Bang ada WA, ya cek masuk ke link bio TikTok saya, nanti masuk ke WA. Kapan ada pelatihan pembuatan perangkat ajar? Secepatnya. Malam ini saya akan meet dengan teman-teman trainer, nanti akan saya share di grup WhatsApp. Teman-teman silakan gabung di pelatihan kami, ya. Sangat ngebantu sekali lewat grup Canva maupun TikTok. Iya siap. Kang Dansa. Tapi proyek yang terdahulu di tim istimewa hilang semua? Tidak. Di proyek tim istimewa nggak hilang semua. Nanti ada cara memindahkan karya-karya di tim lama ke tim baru. Ada tutorialnya di YouTube saya. Bang simpan pertanyaannya untuk dibuat video menjawab pertanyaan. Oh iya benar. Mudah-mudahan ada waktunya ya. Inilah berpacu banget nih dengan waktu. Oke. Lanjut dulu nih. Ya ada di Play Store, sudah dijawab nih sama saya nih. Oke, tadi Bu Ika sudah ya, sudah dijawab ya. Terima kasih, bisa dijalin tentang P5 Kang. Oke, tadi sudah ya. Mohon pencerahan terkait KKTP juga sudah. Kang pembagian waktu P5 untuk fase D baiknya seperti apa? Oke, P5 untuk fase D. Kalau tidak salah itu 7 tema, Bu. Jadi 7 tema pelatihan, 7 topik ya. Topik P5 itu, jadi ada topik ya. Topik P5 itu untuk di SMP atau di SMA SMK itu 7 tema selama SMP dan SMA, selama jenjangnya. Jadi kalau di sekolah kami 7 tema itu 3 tema di kelas 10, 3 tema nanti rencana di kelas 11 dan atau 2 tema di kelas 11 dan 2 tema di kelas 12. Yang penting dalam satu jenjang itu ya, itu tercapai 7 tema. Nanti pengadministrasiannya, penjadwalannya itu nanti ada caranya dengan Wakasek kurikulumnya ya, atau tim yang di sekolah. Oke, kaosnya sama dengan yang saya pakai. Oh iya, warna putih, Bu Tatik, siap. Pahami pembelajaran dan asesmen, betul ya, AMHD. Ya Bu Neng nih, izin tanya untuk mapel project IPAS SMK.
Modul ajar dibuat per aspek ataukah per tema yang mencakup beberapa aspek? Merdeka Bu, silahkan ya. Bisa per aspek itu boleh ya, per tema juga boleh. Silakan, itu sangat merdeka. Menurut saya seperti itu ya. Jadi yang penting tidak keluar dari CP saja. Mau dibuatnya per apa, karena sekarang sangat merdeka belajar. Bu Neng, Kang Dero, terima kasih sudah berbagi, siap. Kang ada WAG, ada ya di link di bio kita. Guru SEB bukan guru matpel Kang. Coba bayangkan memahami CP. Iya betul. Sabar ya. Semua jalan kebaikan yang sudah kita pilih, kita lakukan dengan peran terbaik kita. Tidak ada yang sulit selama ada kemauan untuk terus belajar. Oke. Semoga sehat selalu Kang. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ida. Kang Dero pokoknya super, alhamdulillah Bu. Ya sama-sama belajar Bu. Yang super itu hanya Allah ya. Saya hanya belajar saja. Kebetulan sedikit diberikan kemampuan untuk berbagi. Bio ada di linknya, siap betul. Gimana gabung grup sudah dijawab. Oh ada Pak Kadis di sini. Pak Jarnawi ini, maaf ini Pak Kadis, ini sahabat saya nih teman-teman, Mr. Jarnawi ini, keren Kang Dero, terima kasih Bang, ya Insya Allah nanti main-main lagi ke Bengkulu. Ya, Bu Nur Aini dari Nrekang Sulawesi Selatan, ya Ibu siap, ayo kita gabung, Bismillah. Baik Kang, sangat bermanfaat ilmu yang dibagikan, terima kasih, oke. Lebih mudah dipahami dengan Kang Dero, siapa tahu Bu, bisa aja, santuy saja Bu ya, Bu Repi, sama-sama belajar Bu ya. Saya selama ini mengajar bahasa Inggris di SD Kang. Tahun ini dipercayakan untuk megang kelas. Karena apa? Setahu saya bahasa Inggris di SD sekarang jadi pilihan ya Bapak Ibu. Kalau memang belum siap, tidak perlu dipaksakan. Untuk megang kelas. Nah, pendekatan pembelajaran di SD dulu kan di Kurtilas tematik ya. Nah, sekarang tidak mau tematik boleh, mau pendekatan mapel boleh, merdeka belajar. Jadi sekolah bisa memilih pendekatannya mau tematik lagi boleh, mau per mapel juga boleh. Terus ada pertanyaan, bayangkan Kang, yang di SD itu per mapel, satu guru, mapelnya banyak gitu. Tapi JP-nya sama kok dengan kami yang satu mapel. Saya hanya satu mapel gitu. Tapi JP-nya bobotnya itu ya sama saja dengan teman-teman guru yang ada di SD walaupun banyak mapel. Minta trik untuk memahami IKM ini Kang. Ya tadi sudah dijelaskan ya triknya ya. Pahami pembelajaran, pahami assessment. Pembelajaran yang paling utama teman-teman endingnya adalah modul ajar. Modul ajar dapatnya dari mana? CP, TP, ATP, modul ajar. Selesai. Modul project itu project kolaborasi babarengan dengan teman-teman yang lain. Tidak menjadi beban sendiri gitu, tapi jadi beban bersama. Assessment ya tinggal dibaca saja ya atau ikuti tutorial yang saya buat. Pak, contoh pembelajaran kokurikuler seperti apa? Kokurikuler itu tadi P5 Bu ya, ujungnya dengan modul project. Gimana mau gabung Kang? Saya dari Sumbar. Ada link di bio saya, tinggal diklik saja itu masuk ke WA. Ya Bu Nina kartos pisan Kang. Oh iya hatur nuhun Ibu. Ya ini sami sareng abdi ti Sunda. Bu Ambarita, apakah di IKM Sumatip itu boleh tidak diselenggarakan barengan seperti yang biasa yaitu PTS atau PAT? Nah, sebenarnya tidak ada istilah PTS, PAT ya. Kemudian apakah perlu adanya diadakan Sumatip bersama di akhir? Itu yang saya baca di panduan pembelajaran dan asesmen sebenarnya tidak ada. Pokoknya teman-teman nanti melaksanakan Sumatip saja. Apakah Sumatipnya mau per mapel atau mau dikolektif oleh sekolah menjadi UTS gitu ya atau UAS gitu ya dulu, kalau sekarang namanya apa? Asesmen akhir jenjang, asesmen akhir semester, AAS gitu ya. Itu mah terserah silakan. Yang penting ruhnya itu jangan keluar dari semangat asesmen Sumatip yang sudah ada di panduan pembelajaran dan asesmen. Saya kitabnya dari situ. Saya memahami KKTP dari situ. Kemudian saya cari referensi yang lain dan saya bandingkan. Jadi kita harus punya kitab utamanya apa? Ini buku panduan dari pemerintahnya ini. Baru kita terjemahkan dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk strategi atau apapun itu. Oke. Untuk ekskul berarti penilaiannya kondisi fisik dan skill ya Kang. Saya ekskulnya. Iya betul. Contoh misalkan ekskul pencinta alam. Yang punya standar, apakah perlu KKTP untuk ekskul? Tidak ada bahasan untuk itu. Tapi setiap ekskul saya yakin punya standar kompetensinya seperti apa yang disebut baik, sangat baik, dan mungkin cukup baik itu seperti apa. Atau mungkin belum baik, belum berkembang. Itu nanti dikembangkan di setiap ekskul. Tapi saya yakin juga ada sih panduannya, cuman saya belum membaca panduan untuk ekskul. Tapi yang jelas hari ini ketika nilai ekskul mau dimasukkan ke e-rapot gitu ya, nah itu para pembinanya kemudian men-share nilai si Anu misalkan sangat baik di pramuka karena dia mampu menunjukkan keterampilan apa-apa gitu ya. Kang, saya dari Maluku nih Bu Paula nih. Sekolah saya baru mau IKM, semangat Bu Paula, silakan gabung di WA. Pak cari modul ajar di mana? Jangan di pasar ya. Ya di PMM ada banyak ya. Atau nanti saya share lah. Makanya gabung di grup WhatsApp saya. Ini disuruh gabung tidak ada kepentingan apapun saya ya. Saya mau jualan gitu enggak. Saya enggak
Kan kemarin ada yang nanya ke saya, Kang ini asesmennya berapa bayarnya? Enggak, saya enggak gitu. Jadi gabung ke grup WhatsApp itu hanya ingin mengumpulkan teman-teman aja biar bisa sinergi. Enggak ada tujuan lain, misalkan saya mau kemudian ngejual apa gitu, enggak ada. Tapi kalau nanti ada pelatihan yang teman-teman mau silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Ya semangatnya belajar. Jadi gabung, modul ajar itu ada di PMM, modul ajar juga nanti bisa kita share microsite-nya ya untuk teman-teman pelajari. Jumlah jam untuk P5 terhitung di Dapodik? Yes, bahkan koordinator atau fasilitator P5 itu ada JP-nya di Dapodik. Berapa ya? 2 JP atau berapa gitu? Coba tanyakan ke operatornya. Yang jelas ada masuk JP-nya. Di IKM, PKL untuk kelas 12 SMK dibuat di semester berapa, Kang? Oke, nah ini saya harus belajar lagi nih. PKL. Oke, saya belajar lagi nanti ya. Oke, belum bisa menjawab yang ini. Kang Ehsan, siap. Oh, Pak Usman, mantap. Sukses. Ini pesan yang tadi ya, tapi baru saya baca, nggak apa-apa ya, santuy saja. Kang, instrumen asesmen awal yang dibuat bisa kita share ke anak-anak? Bisa, tapi ibu coba dulu ya. Jangan langsung di-share. Ibu praktek dulu gitu ya, checklist. Oh, ternyata yang tertinggi skornya adalah audio. Berarti dia gaya belajarnya audio. Terus kalau audio gimana cara ngajarnya? Itu kan di sebelahnya ada ya, saran pembelajaran kalau nggak salah. Jadi kalau audio itu ciri-cirinya kayak gini, saran pembelajarannya kayak gini. Jadi kalau saya ditanya, minta dong asesmen awal pembelajaran untuk PAUD, saya nggak bisa ngasih satu-satu gitu ya teman-teman. Tapi ATM dari apa yang saya berikan, termasuk kalau asesmen awal pembelajaran untuk anak PAUD gimana gitu ya. Yang kognitif atau yang non-kognitif, itu gimana. Nah nanti pendekatannya tentu tidak dengan teks, kan mereka nggak diwajibkan bisa membaca. Di jenjang PAUD itu kan belajar, bermain, menyenangkan. Mungkin nanti bisa emoticon gitu ya, suasana tersenyum, ceria, bahagia, atau ada gambar apa gitu ya terkait dengan aktivitas profesi, kan itu bisa. Kalau gurunya mau apa kreatif, inovatif, saya kira bisa. Oke, bergerak bersama Pak, siap. Super Pak, oke. Salam kenal Mas, salam kenal ya Ibu Amalia. Kemudian Kang Mehmet juga salam kenal. Sukses Pak, bergerak bersama. Betul ya Bu Lydia. Kalau saya itu semangatnya sukses bersama. Nih ada Bu Neng di sini ya. Nih sahabat saya di Canvalovers Nusantara. Kami setiap malam Jumat selalu melaksanakan webinar teman-teman. Webinar tentang pendidikan. Itu setiap malam. Setiap malam Sabtu kita ada webinar. Dan juga ada pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi semangatnya sukses bersama dengan kalau kita mau mengangkasa, pastikan tidak ada yang tersiksa. Kalau kita mau terbang, pastikan tidak ada tumbang. Semangatnya sukses bersama dengan 6B tadi. Siap. Apa itu PNF, Kang? PMM mungkin tadi ya, sudah saya jelaskan. Siap tetap Pak. Assalamualaikum, Nurmalah hadir, Kalimantan Selatan. Siap Bu. Mas, kalau merancang TP boleh nggak KKO-nya keluar dari CP? Nah, bagus pertanyaannya. Boleh, asal contoh. Di CP-nya gini, peserta didik mampu menerapkan bla 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 bla. Lihat, KKO CP-nya adalah menerapkan. Teman-teman ingat, menerapkan itu ada di C3. Ya, di taksonomi Bloom, Anderson, itu ada di C3. Kalau saya nggak salah C3 menerapkan. C4 analisis. Ini kadang saya suka tertukar. Jadi menerapkan itu ada di C3. Nah, ketika teman-teman baca CP-nya, menerapkan, wah ini terlalu tinggi buat di sekolah saya. Terus gimana dong? Teman-teman bisa menjabarkan. Jadi kata menerapkan itu teman-teman coba pecah-pecah menjadi beberapa tahapan. Sebelum anak bisa menerapkan, anak harus paham dulu. Anak harus ingat dulu. Berarti teman-teman lari dulu ke C1, lari dulu ke C3, ke C2, baru ke C3. C1 mengingat, kan itu banyak KKO-nya ya. C2 memahami, kan itu banyak KKO-nya ya. Nah itu boleh. Jadi dari satu CP turun ke TP, KKO yang menerapkan tadi, terus teman-teman jabarkan dulu menjadi C1, C2, baru C3. Itu boleh. Asal jangan naik. Kalau naik nggak boleh. KKO-nya, kompetensinya di CP-nya C3, teman-teman lari ke C4. Nah itu nggak boleh. Ya, yang minimalnya itu adalah di C3-nya itu, di menerapkannya. Jadi pemerintah sudah tahu level materi ini, kompetensinya cukup sampai C3. Nah teman-teman tidak perlu terbebani harus naik ke C4. Kalaupun mau dipaksakan dan anak-anaknya mampu, berarti itu pengayaan, silahkan. Tapi kriteria yang harus wajib dicapainya adalah di CP yang C3 tadi. Bu Amalia. Betul, tetap acuannya CP. Oh, Pak Jarnawi, berapa SKS ini Kang Dero? Ya, nggak tahu lah ya.
Ini santuy saja. Saya senang bisa ngobrol silaturahim kayak gini. Kalau teman-teman terbantu, alhamdulillah ya, kita sukses bersama, terbang bersama nanti. Ya nggak ada SKS, tapi 3 menit lagi kayaknya ini saya harus persiapan buat besok ya. Oke, ada kegiatan pelatihan IHT juga di beberapa sekolah. Assalamualaikum, hadir Kang, siap. Susah gabung ke WA-nya? Wah, kenapa susah ya? Diklik, kalau nggak bisa diklik, kopas dulu linknya, paste dulu ke WA ibu, baru masuk. Penyelenggaraan P5 itu waktunya berapa jam total? Ada tabelnya ya. Ada tabelnya di itu ada permennya nanti ya. Boleh nanti di WA ditanyakan ya, saya share itu. Jadi intrakurikulernya berapa, kokurikulernya berapa, JP totalnya berapa, itu ada. Iya, Pak Jarnawi nimbrung, ya betul. Fasilitator sekolah penggerak bela. Jangan lah Bang ya. Nah ini Pak Jarnawi ini keren banget teman-teman. Ini idola saya juga, panutan saya ya, sahabat saya nih. Wah, fasilitator ada di sini. Gak apa-apa, tapi kalau mau belajar sama-sama ya. Kang paham kan bahwa P5 itu tidak harus mengadakan. Ini betul. Miskonsepsi tentang P5 hari ini selalu ujungnya adalah produk. Tidak. Saya mendengar dari dokter Yogi ya, yang pengembang untuk P5 ini, tidak harus selalu produk teman-teman di ujungnya. Presentasi cukup. Yang penting itu bukan di produk, bukan di ujung, tapi yang penting itu sensasi di prosesnya itu. Anak akan berkumpul, diskusi, mengembangkan nalar kritis, muncul tanggung jawab, kemandirian, itu yang harus didokumentasikan oleh Bapak dan Ibu. Kalau di ujung mau ada festival panen karya, itu boleh, tapi bukan salah satu standar dan acuan bahwa P5 sukses itu kalau ada panggungnya besar gitu ya. Kalau ada festival band gitu, itu tidak selalu seperti itu. Ya, kalau mampu lakukan, kalau tidak mampu sederhana juga boleh. Yang penting hakikatnya adalah di proses, bukan di hasil. Ya, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti keren. Ya, di proses, ajarkan anak-anak kita untuk bisa berproses. Ya, bahwa metamorfosis lahirnya kupu-kupu yang indah itu karena perjuangan dari ulat yang gatal gitu ya, sampai kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat menawan. Oke. Mengolah hasil asesmen dan laporan hasil asesmen. Oke, ada di grup WA. Kak, adakah contohnya? Ada, gabung bisa. Mohon gabungkan saya juga Pak. Tidak digabungkan, tinggal klik saja. Mau ikut pelatihan tapi tidak punya akun pendidikan, nggak apa-apa. Yang ikut pelatihan kami nanti nggak perlu punya akun belajar, santuy saja ya. Ini kan tidak semua juga guru sudah punya akun belajar ID. Santuy saja, gabung aja dulu ya. Tidak ada nanti kewajiban punya akun belajar ID, enggak. Kalaupun teman-teman nggak bisa masuk ke PMM untuk mengecek materi-materi itu, nanti kita bisa berikan. Kang, yang PMM apa hanya bisa diakses? Ya, guru Kemenak belum sepertinya ya, karena belum akun belajarnya. Saya juga tidak tahu apakah guru-guru Kemenak ini punya akun belajar. Tapi dari pemerintah sih ada madrasah.kemenak.belajar.id atau apa gitu. Ya, tapi kalaupun tidak, teman-teman di Disdik atau di Kementerian Pendidikan itu sudah punya akun belajar. Kalaupun ibu belum ada, ya nggak apa-apa, nanti tetap bisa gabung. Nah, ini bagus nih. Bagaimana caranya Kang mengajar di kelas dengan gaya belajar murid yang berbeda-beda? Nah, itu. Kemarin saya baru share assessment-nya ya. Nanti kita akan lari ke strategi pembelajaran terdiferensiasi, Bapak Ibu. Nanti saya doakan mudah-mudahan saya bisa buat konten. Pembelajaran terdiferensiasi itu pembelajaran yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ada 3 cara. Diferensiasi proses, produk, konten. Kalau diferensiasi proses berarti membedakan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Kalau yang visual nanti Anda akan diberikan prosesnya itu adalah mengamati tayangan video tentang penjelajahan ke bulan misalkan. Video tuh. Kalau yang auditori Anda akan mendengarkan rekaman penjelasan tentang bagaimana proses penjelajahan ke bulan. Kalau yang kinestetik, nah mungkin nanti mereka akan memperagakan, mengilustrasikan, mendemonstrasikan bagaimana upaya penjelajahan ke bulan. Itu diferensiasi proses. Kalau produk, prosesnya sama, produknya yang berbeda. Anak-anak sama nanti belajarnya, cara belajarnya sama, metodenya dengan diskusi. Tapi yang visual nanti produk akhirnya mereka membuat selain presentasi dengan Google Slide atau PowerPoint atau Canva. Yang auditori mereka membuat rekaman semacam podcast. Kemudian yang kinestetik mereka memperagakan, mempresentasikan. Begitu. Jadi kalau yang satu lagi yang konten, proses, produk, dan konten juga sama seperti itu. Mungkin nanti saya buat ya. Saya juga tergerak ya. Ya Pak Jarnawi, saya belum minum ini. Mana ya minumnya? Oh ini ada nih. Siap. Sedikit ya, kita 5 menit lagi insya Allah. Belajar berdasarkan profil pelajar Pancasila, maksudnya bagaimana? Bukan profil pelajar Pancasila Ibu, maksudnya profil belajar siswa.
Profil belajar siswa itu kita paham ada siswa itu yang belajarnya harus visual, melihat, ada yang mendengar, ada yang harus bergerak. Jadi kalau sekarang di kelas itu ada yang ketok-ketok apa pensilnya dipukul-pukul ke meja gitu ya, terus dia lari-lari nggak bisa diem. Nah guru yang merdeka belajar nggak akan langsung ngatain diem kamu, ngeganggu yang lain, nggak boleh seperti itu. Justru kita harus fasilitasi mereka untuk belajar sesuai gaya belajarnya. Yang nggak bisa diam, gimana strategi guru untuk memfasilitasi anak-anak yang nggak bisa diam? Mungkin mereka akan mempresentasikan, mereka akan mengidentifikasi, menempel-nempel puzzle atau apapun itu gitu ya. Itu selalu banyak nanti yang bisa dilakukan. Oke. Kang, pada diferensiasi membuat modul ajar, oke. Ya bisa itu ya. Di strateginya aja yang berbeda. Iya, aduh masih banyak nih yang bisa. Tolong pertanyaannya gimana ya? Ini masih banyak yang harus dijawab, tapi waktu saya sudah pukul 11, ada 48 pesan baru yang belum saya baca. Aduh, ingin sekali ya menjawab semua ini. Iya, Bu Neng, Bu Ami tuh ya. K13 ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau kurikulum merdeka itu bagaimana? Aduh bang, ATP PS buku paket kurmer, mohon penjelasannya. ATP 1 fase, buku paket per kelas. Simpan dulu pertanyaannya, saya jawab di live TikTok selanjutnya ya. Saya punya keterbatasan, ini nggak ada admin di kiri kanan saya. Hanya tripod yang ke depan. Bang, aku udah minta gabung tapi belum dikonfirmasi. Santai ya Bu Usi, saya cek dulu ini. Akun WA-nya bener nggak gitu ya. Oke, takutnya ada yang sebar-sebar APK undangan pernikahan kan bahaya itu. Ditunggu modul ajarnya Kang. Iya, modul ajar dikembangkan Bu. Baru kali ini mantengan live selama ini senang banget penjelasannya. Iya Bu Hairani, terima kasih Bu ya. Aduh doakan saya terus sehat Ibu ya. Mudah-mudahan kita terus bisa saling berbagi kebaikan. Padlan, Kang Padlan. Minat siswa itu Oke, minat siswa itu ada instrumen awal pembelajarannya. Doakan Kang Dero sehat, kita buat nanti. Bu Paula, apakah wajib dilakukan oleh semua mapel atau satu mapel saja untuk semua? Yang non kognitif, nah ini bagus. Nggak perlu setiap mapel melakukan non kognitif gitu ya. Saran saya, kalau di sekolahnya ibu punya kewenangan nih, para wakase kurikulum gitu ya, kepala sekolah, asesmen awal non kognitif itu lakukan satu kelas satu kali saja, cukup. Misalkan kelas 10-1 nih, 10-1 udah satu kali aja dilakukan. Oleh siapa? Oleh wali kelas. Datanya sebarkan ke para guru mapel. Cukup. Yang asesmen awal non kognitif, gaya belajar, kecerdasan majemuk, minat dan bakat, cukup lakukan satu kali. Tapi menurut saya jangan oleh guru BK. Karena guru BK kan luas ininya apa kerjanya. Guru BK nanti kolaborasi dengan para wali kelas, share itu nanti. Cukup satu kelas satu kali saja. Jangan Bu Paula masuk ini, ya, Ibu Neng masuk ini gitu ya, atau itu juga nanti. Ya, cukup satu kali saja. Ya, dilakukannya untuk satu kelas. Siap nambe, oke Bu Neng. Kang Jatim untuk P5 setiap jenjang apakah ya? Jatim, JTM apa ya? Jam pelajaran gitu. Apakah berbeda atau sesuai kondisi sekolah? Jam mengajar untuk P5 itu sudah ada tabelnya Bu, sudah ada nanti. Jadi untuk fisika itu JP untuk P5-nya berapa JP itu sudah ada. Untuk IPAS berapa JP untuk ada. Nanti dikolaborasikan total JP-nya berapa. Semangat untuk belajar. Oke, siap. Izin lab Pak, ada kegiatan nanti lanjut. Siap. Saya melihat sampean Kang ilmunya luar biasa dan terima kasih. Wah, Masya Allah. Boleh dia tidak luar biasa. Saya hanya belajar dan belajar. Ya, yang luar biasa itu Allah yang Maha Ghafur ya. Oke, saya hanya belajar. Jangan terlalu memuji Bapak Ibu. Santai saja. Sama-sama belajar. Sukses selalu Kang, kata Bu Ika. Kang Dodo terbantu pisan Kang, hatur nuhun sami-sami Kang. Mudah-mudahan barokahnya. Kalau sekolah mau undang Akang bisa. Aduh, ini kantin sekolah. Kalau sekolah mau undang Akang bisa. Bisa Bu, insya Allah lebih leluasa mah di hari Sabtu Minggu ya. Saya senang banget tuh kalau mau berbagi. Nanti insya Allah saya ke Banten ya di tanggal 23, 24 itu hari Sabtu Minggu. Itu lebih leluasa sambil liburan ya. Masuk WA gimana dari Maluku. Klik link di bio. Apakah ada jual buku panduan? Wow, jual. Tidak, saya tidak jual buku panduan ya. Buku panduan diberikan di grup WA nanti. Buku panduan pembelajaran dan asesmen diberikan. Di sini nggak ada yang jualan ya Bapak Ibu ya. Motivasi saya di sini saya nggak dapat apapun dari sini selain dapat keberkahan dan silaturahim dengan teman-teman. Jadi nggak ada tuh saya ada yang bayar atau apa nggak ada. Kalau ada sesuatu yang Allah hadirkan untuk saya itu bagian dari semangat saya berkolaborasi aja, nggak ada apapun. Bu Lydia, sampean cocoknya jadi instruktur atau malah jadi enggak Bu, saya mah guru biasa aja. Tapi karena energi belajarnya mungkin yang hari ini. Saya tuh senang banget hari ini dengan belajar teman-teman. Itu luar biasa. Baru nemu sensasi belajar tuh seperti ini gitu. Dan ketika hasil belajar dibagikan ke sahabat, mereka terbantu, wow, itu dahsyat banget gitu. Ya itu senang banget gitu. Melebihi senangnya ketika kita mendapatkan rupiah gitu. Itu energi yang sangat luar biasa. Ya.
Oke, jadi instruktur atau apapun ya itu hanya sebuah pilihan. Kang diundang ke sekolah mau nggak? Ya bismillah Bu, mangga diajukan saja. Sabtu Minggu itu lebih santuy, lebih enak ya. Seperti Bang Jarnawi dulu ketemu di Bengkulu. Oke Bu Ita, siapa lagi? Bagaimana yang masih ke-13 dan baru IKM Mandiri Belajar? Kolaborasi seperti apa? Santuy saja ya. Makanya IKM itu ada 3 kan, mandiri belajar, berubah, dan berbagi. Nah Bapak Ibu kalau mau masih K13 ya salah satunya dengan mandiri belajar dan berubah ya. Jadi perangkat ajarnya bisa mengadopsi yang ada di PMM. Tak perlu membuat tapi meng-ATM. Jadi awal pembelajaran itu gimana Kang? Tadi sudah, Kang kalau murid sudah mengisi kuesioner gaya belajar, kemudian sekolah membuat kelas sesuai gaya belajar, ya boleh silahkan. Ya, boleh nanti silakan. Tapi apakah mungkin gitu ya? Kan mungkin rasionya tidak berimbang. Pada akhirnya membuat jadwal kelas itu kan disesuaikan dengan kebutuhan guru di sekolah. Kang masih bingung dari diferensiasi? Ya santuy ya. Bingung itu bagus. Ada nggak yang tidak bingung di sini? Nggak bagus. Harus bingung ya. Itu artinya belajar. Siap lanjut. Sangat bermanfaat. Saya mau gabung dong kalau ada grup WA. Ada cek di bio. Kang saya telat nih ada rekamannya. Ah rekaman nggak tahu nih. Pak live TikTok lagi kapan? Nah nanti ya suka tiba-tiba pingin gitu ya. Insya Allah gitu. Biasanya setiap Sabtu pagi jam 10 sampai jam 11. Tapi hari Sabtu ini saya selalu ada acara jadi nggak bisa. Makanya tadi terpikir aduh ini banyak pertanyaan di grup WhatsApp. Udahlah kita diskusi aja di live. Sehat selalu Kang. Amin. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Bu Paula terima kasih. Saya juga sudah gabung siap. Pelajaran lintas minat untuk kelas 11 gimana Kang? Oke nanti saya bahas. Itu ada panduannya juga di kurikulum.kemdikbud.go.id. Sekolah kami baru saja punya hasil psikotes gaya belajar. Apakah masih perlu? Wah keren dong. Jangan pakai punya saya, punya hasil psikiaternya itu. Bagus silakan gunakan. WA-nya harus izin admin. Iya betul. Tunggu saya konfirmasi karena tidak semua kita niatnya lillahi ta'ala ya. Banyak macam-macam nanti. Salut Kang ilmunya dibayar gratis. Iya amin Bu Sri ya. Guru apa? Kah? Jenjang apa dan mapel apa? Saya guru fisika, jenjang SMA. Guru fisika. Mau beli bukunya Kang gimana caranya? Ah beli apa ya? Saya nggak jualan. nggak punya. Ya kalaupun ibu punya rezeki nanti ibu dapat bukunya, ibu ada uangnya, sedekahkan aja ya ke fakir miskin atau siapapun yang memang sekiranya bisa berdampak berkah. Pak mahasiswa semester akhir jurusan PGSD. Siap Bu ini ya Bu Hesti ya PGSD siap. Yuk ajak teman-teman mahasiswa untuk gabung di sini. Pasti ada seperti senbut tari, apakah harusnya tari juga kelas selanjutnya? Oke nanti kita bahas, ditunggu lagi sering. Oke, nah sudah di akhir. Siapa ini Bu Hanifah? Berdiferensiasi itu dalam waktu yang bersamaan ya Kang, misal 2 kali. Iya betul, satu pertemuan itu bisa nanti berdiferensiasinya apa. Teman-teman terima kasih yang sudah hadir, ini luar biasa. Saya sangat senang sekali bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya. Satu pesan Kang Dero, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Kalau kita berhenti belajar, berhenti kehidupan. Kalau kita berhenti kehidupan, berhenti peradaban. Belajar menurut saya itu adalah ungkapan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah di awal kita harus selalu paham bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, ya di awal itu wahyu pertamanya Iqra, membaca dan membaca. Ya, makanya hari ini kita pun sama, kita akan baca dan baca. Jadi kita jadikan sensasi belajar ini sebagai sensasi kebaikan yang akan menghadirkan keberkahan. Jadi guru-guru itu bukan hanya harus pintar, cerdas, dan juara, tapi juga harus punya semangat untuk menghadirkan berkah. Kualitas hidup tertinggi itu berkah, bukan materi gitu, bukan harta, tapi berkah gitu. Coba definisikan tentang berkah teman-teman. Berkah, cukup sensasi tentang berkah. Insya Allah ketika kita energinya berkah, dimanapun hidup kita, saya nggak punya kapasitas untuk ibadah haji ke Mekah. Tapi kalau Allah takdirkan gitu ya, dengan energi keberkahan tadi, bisa saja saya mendapatkan prioritas. Makanya kalau energi keberkahan itu akan berdampak sampai ke akhirat nanti. Ada 3 yang akan terus bergema sampai kita ke yaumil akhir nanti. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, anak yang solih. 3, sedekah jariah yang terus digemakan sehingga pemiliknya tidak ada tapi nama baiknya masih ada. Fisik kita akan hilang suatu hari, ya, akan hancur di lebur bumi, tapi pastikan nama baik kita dan rekam jejak digital kita akan abadi sepanjang masa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan untuk kita untuk terus bisa berbagi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekeliruan. Insya Allah nanti jumpa lagi dengan Kang Dero di live seksi TikTok
yang lainnya. Ini ngomongnya udah ini udah nggak nyambung ya, udah capek ya. Oke, yuk kita nanti lanjut di grup WhatsApp ya. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara, merdeka, belajar. Terima kasih.